Halo teman-teman. Nah, selamat datang lagi di channel saya. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto ala fotografer at source stage atau disebut juga dengan Gareth King. Nah, teman-teman, di sini kita akan buka dulu untuk feeds yang digunakan oleh fotografer ini. Saya akui memang feeds yang digunakan oleh fotografer ini sangat keren banget, teman-teman. Di sini terlihat banget sedikit menggunakan sorotan yang biru gelap gitu dan sedikit fade juga, teman-teman ya. Namun di sini menggunakan cahaya yang redup. Namun di sini gampang banget untuk membuatnya menjadi redup ya. Kita hanya bisa memainkan di bagian kurva. Nah, di sini teman-teman perlu kalian ketahui juga, untuk menghasilkan filter yang maksimal seperti fotografer ini, kita harus menggunakan profile tambahan, yaitu profile yang pernah saya bagikan kepada kalian sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita meluncur ke tutorialnya, saya harap kalian harus menekan dulu tombol like dan subscribe, karena subscribe dari kalian itu akan membangun channel ini semakin maju lagi ke depannya, teman-teman. Oke. Nah, langkah pertama di sini kita pilih dulu salah satu foto yang akan kita edit ya. Nah, ini kan contohnya fotonya terang nih. Jadi nanti jangan berpatokan dengan saya untuk di bagian pencahayaan ini ya. Nanti bagian pencahayaannya kalian atur aja sesuai foto kalian. Namun untuk kontras, highlight bayangannya kalian fokus aja ke tutorial saya. Nah, langkah pertama teman-teman, di sini kita harus membutuhkan yang namanya profile yang pernah saya bagikan di sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan profile yang namanya Rainy Road. Nah, teman-teman, profile Rainy Road ini banyak sekali yang menggunakan seperti selebgram besar ataupun fotografer besar ya. Jadi di sini mereka tuh kebanyakan menggunakan ini karena sudah disetting menggunakan kalibrasi yang sebagus mungkin agar bisa sesuai dengan foto, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan profile yang bagian Rainy Road. Nah, jadi bagi kalian yang belum mempunyai profil Rainy Road ini, silakan kalian download aja di kolom deskripsi, atau kalian bisa mendapatkan yang versi banyaknya langsung di video saya sebelumnya tentang yang bagi-bagi preset yang di spesial 50k subscriber Jason Zain ya. Nah, di sini jika kalian sudah menggunakan Rainy Road, di sini ada intensitasnya ataupun opacity-nya, teman-teman. Di bagian bawah sini kalian perhatikan. Dari angka 100 kalian naikkan jadi 160. Nah, ingat ya, opacity-nya di angka 160 ya. Jika sudah, di sini kita centang. Nah, di sini teman-teman, kita jangan dulu atur di bagian sini, kita atur langsung di bagian kurva dulu ya, karena agar lebih gampangnya. Nah, di bagian kurva ini kita berikan dulu titik di bagian tengah. Nanti kita turunin belakangan aja. Lalu di sini kalian perhatikan lagi di paling atas ini, teman-teman. Titik yang paling atas kalian tarik ke bawah sampai ke garis yang ini, teman-teman. Kalian perhatikan. Nah, jika sudah, kalian berikan lagi titik di bagian sini. Lalu kalian turunin sesuai arah garis ini. Perhatikan. Nah, seperti ini ya, kalian bisa perhatikan. Lalu di sini kalian turunin sedikit yang titik nomor tengah ini. Nah, ini kan tergantung dari cahaya yang ada di foto kalian. Jika terlalu gelap, kalian bisa naikin lagi sedikit. Jangan terlalu berpatokan dengan saya. Ingat ya, jangan berpatokan dengan saya bagian kurva ini. Nah, lalu yang paling bawah kalian naikin sedikit aja agar memberikan efek fade. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kalian bisa perhatikan dulu atau screenshot. Ingat ya, titik yang paling atas tadi pas di garis yang atas ini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih selesai. Nah, langkah selanjutnya di sini tidak perlu kita atur lagi ya untuk bagian merah, biru, hijau ini tidak perlu. Kita pilih selesai, kita masuk lagi ke bagian sini. Nah, kita atur belakangan ya, karena biar saya lebih gampang untuk mengaturnya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk pencahayaan, karena filter yang digunakan oleh fotografer Gareth King itu dia agak redup, jadi kita kurangin aja untuk pencahayaannya, bisa 0,20 atau 0,30 ya. Sesuaikan aja, atau 0,20 dulu. Lalu untuk kontras saya akan kurangin jadi di angka min 24 ya. Seperti ini. Lalu untuk highlight saya akan kurangin jadi min 80. Nah, seperti ini. Nah, bayangan ini kita naikkan di angka sekitaran plus 50.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita kurangin warna putihnya. Atur jadi di angka sekitaran min 90 ya. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di bagian hitam kita kurangin di angka min 8, sedikit aja ya. Di bagian black sini sedikit aja. Nah, langkah selanjutnya kita atur lagi di bagian color. Di bagian color, agar tidak terlalu biru banget, nanti kita naikkan temperatur, yaitu sedikit aja di angka 12 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk corak kita kurangin jadi min 6. Nah, di sini ada vibrance. Vibrance ini karena di sini kan sudah terlalu kuning ataupun oranye banget di bagian kulit. Kita kurangin untuk vibrance jadi di angka min 8 atau min 6. Min 8 aja ya, seperti ini. Nah, di bagian kejenuhan ini kita kurangin juga teman-teman. Kita kurangin di angka sekitaran min 12. Oke, seperti ini ya. Kita lihat dulu sebelum dan sesudahnya. Sudah sangat jauh mencolok ya. Nah, lalu langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita masuk ke menu campuran. Nah, di menu campuran ini untuk warna merah mungkin kita atur belakangan aja ataupun tidak perlu juga. Kita langsung lewat ke warna orange. Di warna orange ini kita kurangin aja bagian kejenuhan. Kita kurangin di angka min 22 ya, min 22 aja. Lalu untuk luminance kita naikkan sedikit aja, yaitu di angka plus 6. Untuk rona tidak perlu kita atur lagi. Lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna kuning. Nah, di bagian warna kuning ini cukup penting ya. Di bagian rona kita kurangin jadi sekitaran min 40 atau min 50 aja ya. Oke, ya udah pas aja. Lalu untuk kejenuhan saya akan kurangin juga. Di sini kita gunakan di angka min 40. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya untuk luminance tidak perlu kita atur, kita pilih lagi yang warna hijau. Nah, di warna hijau ini karena warna hijau di feeds yang digunakan oleh fotografer ini tidak mati banget, kita hanya kurangin tidak sampai 100 ya, tidak sampai min 100 maksudnya. Kita gunakan aja di angka min 80 seperti ini. Lalu kita gelapin sedikit bagian warna hijaunya dengan cara kita kurangin luminance. Nah, di bagian luminance ini kita gunakan aja min 12 atau min 14, 12 aja ya. Seperti ini. Kita perhatikan lagi. Ya. Min 12 aja teman-teman ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna aqua. Di warna aqua ini bagian rona kalian naikkan jadi plus 100. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin jadi min 100. Ingat ya, rona dan kejenuhan itu berlawanan di bagian warna aqua ini. Lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna biru. Di bagian warna biru untuk rona kita kurangin jadi min 30 aja ya untuk rona. Untuk kejenuhan kita kurangin sedikit lagi, yaitu di angka min 70 atau masih kurang di angka min 75 aja ya teman-teman, seperti ini. Lalu di bagian luminance kita kurangin, yaitu di angka sekitaran min 20. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kalau bisa kejenuhannya kita gunakan aja di angka min 70 aja teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi 30, 70, 20 ya. Min semua ya maksudnya. Nah, seperti ini warna biru, kalian bisa screenshot aja. Lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna ungu. Di bagian warna ungu ini kita kurangin kejenuhan saja, yaitu di angka min 100. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa perhatikan ya. Nah, udah selesai. Seperti ini, aqua seperti ini, hijau. Ingat ya, warna hijau ini juga penting banget karena nanti kalian bisa melihat untuk perubahan dari warna daunnya. Lalu di sini untuk warna pink tidak perlu kita atur lagi, teman-teman. Kita langsung pilih selesai. Lalu langkah selanjutnya di sini kita masuk ke menu efek. Nah, di menu efek ini ada yang bagian tekstur. Untuk tekstur di sini kita naikkan di angka sekitaran plus 16 atau 14 atau 18 ya. Nah, seperti ini 18 saja. Di sini soalnya saya editnya secara live ya teman-teman, jadi harus sesuaikan banget. Nah, di sini untuk kejernihan saya akan naikin di angka 16 atau 18 ya. Usahakan samakan aja teman-teman biar nanti tajamnya itu sama gitu. Nah, untuk efek kabut tidak perlu kita geser sedikit pun ya, jangan digeser, apalagi di bagian split tone ini tanpa harus bermain di split tone, karena profile Rainy Road yang kita gunakan tadi sudah memberikan efek sorotan yang agak kebiruan gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lalu langkah selanjutnya di sini kita pilih lagi yang menu detail. Di menu detail ini kita naikkan menajamkannya di angka sekitaran plus 14.
Lalu untuk detail di bagian ini tidak perlu kita atur lagi. Kita naikkan pengurangan noise warna di angka sekitaran plus 16 ya. Seperti ini. Lalu di bagian detail tidak perlu kita atur lagi. Kita geser ke bawah, ada yang bagian pengurangan noise warna. Di sini kita naikkan di angka sekitaran plus 12 ya teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ada detail dan di bagian bawahnya lagi ada kehalusan. Di bagian kehalusan ini kita naikkan di angka sekitaran plus 70 atau 70 lebih, 70 aja ya teman-teman ya. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, jadi di sini kita bisa kurangin lagi untuk pencahayaan, misalkan di bagian kurva nih, misalkan ya. Kita kurangin lagi ya biar bisa redup ya sedikit seperti ini. Kita pilih selesai, kita kurangi lagi pencahayaan di bagian sini. Nah, seperti ini. Namun jika tidak ingin terlalu redup, jangan, sesuaikan dengan filter yang ingin kalian gunakan. Nah, sudah selesai teman-teman. Untuk melihat hasil yang berbeda di foto yang berbeda juga dengan cara kita klik titik 3, lalu kita pilih salin pengaturan dan kita tempelkan di foto yang berbeda, misalkan di foto yang ini. Nah, nanti kan tidak semua foto itu bisa sesuai teman-teman. Jadi harus kita pandai-pandai untuk meralat lagi. Di sini kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini jika terlalu cerah kalian bisa kurangin lagi untuk pencahayaannya ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan banget preset ya teman-teman ya, ataupun jangan terlalu berpatokan banget. Nah, jika foto kalian tidak sesuai, kalian bisa ralat lagi. Seperti ini hasilnya ya. Lalu di sini kita akan coba cari foto yang berbeda, misalkan di foto yang ini. Nah, ini kan kayak di laut, jadi kelihatan airnya. Kita bisa coba dulu tempelkan pengaturan. Nah, teman-teman, di sini hampir mirip banget teman-teman ya, bukan lagi hampir, memang sudah kayak 99% lah miripnya. Jadi di sini kalian bisa membandingkan aja atau bisa kalian langsung kunjungi untuk Instagramnya @shortstage. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Di sini saya rasa sudah cukup ya teman-teman, atau kita akan coba tempelkan semua dulu di foto yang berbeda untuk melihat semua hasilnya. Jadi nanti kita bisa melihat seakan-akan seperti feeds di Instagram. Tempelkan pengaturan. Nah, ini kan ada foto cewek nih. Nah, ini bisa juga kalian gunakan untuk para kaum wanita. Silahkan dicoba seperti ini kan. Nah, contohnya nih. Nah, kita coba lihat dulu, tempelkan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi sangat keren banget teman-teman ya. Sangat keren banget. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi tidak hanya untuk cowok aja ya, bisa untuk cewek juga ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan jika tidak bisa terlalu pas banget dengan foto yang kalian edit, saya sarankan kalian harus sesuaikan banget dengan foto kalian ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan untuk sebelum dan sesudahnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe. Karena subscribe dari kalian itu akan membangun channel ini semakin maju lagi, dan saya akan semakin semangat mengupdate video terbaru tentang editing lainnya lagi teman-teman ya. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.